organisasi. Studi organisasi muncul bersamaan dengan munculnya manajemen ilmiah pada tahun 1890-an. Studi organisasi merupakan telaah tentang pribadi, dinamika kelompok, dan konteks organisasi serta sifat organisasi itu sendiri. Para tokoh manajemen ilmiah berpendapat bahwa rasionalisasi terhadap organisasi akan menghasilkan peningkatan produktivitas. Keterlibatan peran manajer. Kenapa sih harus manajer? Karena manajer adalah seseorang yang bertanggung jawab mengkoordinasikan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi. Manajer itu bertugas untuk mengatur dan mengarahkan orang lain, sehingga keterlibatan peran manajer sangat penting bagi keberhasilan suatu organisasi tersebut. Selanjutnya ada tingkatan manajer. Terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, yang menduduki posisi paling bawah ada lower manager atau manajer tingkat bawah yang bertanggung jawab mengelola pekerjaan individu non-manajerial yang terlibat dalam produksi. Contohnya, mandor, manajer lini, manajer kantor. Lalu ada middle manager atau manajer tingkat menengah yang bertanggung jawab mengelola pekerjaan para manajer lini pertama dan bertanggung jawab atas unit usaha, contohnya kepala biro, pimpinan proyek, manajer pabrik. Lalu ada top manager atau manajer tingkat atas, sering disebut manajer puncak, yang bertanggung jawab atas keseluruhan organisasi itu, contohnya CEO, direktur. Lalu, apa sih fungsi manajemen? Terdapat 4 fungsi manajemen. Yang pertama adalah fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan adalah menentukan tujuan dan strategi apa untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi perencanaan ini penting sekali. Tanpa ada perencanaan yang baik, akan menghancurkan kinerja organisasi tersebut. Lalu yang kedua ada fungsi pengorganisasian, adalah proses menentukan tugas dan pihak yang akan mengerjakannya. Fungsi yang ketiga ada fungsi kepemimpinan, adalah kemampuan mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, mengelola, dan memotivasi orang lain guna tercapainya tujuan bersama. Seorang pemimpin tidak bisa dikatakan pemimpin jika tidak mempunyai kemampuan mempengaruhi, membimbing, mengarahkan, mengelola, dan memotivasi orang lain. Yang terakhir ada fungsi pengendalian. Setelah menentukan strategi, tujuan, lalu menentukan tugas, setelah itu menentukan pihak-pihak yang mengerjakannya, dan udah dilatih, diberikan motivasi, dibimbing, lalu peran manajer yaitu memantau dan mengevaluasi kinerja. Lalu apa sih peran manajemen? Terdapat 3 peran manajemen. Yang pertama ada peran antar pribadi. Peran ini adalah peran simbolis yang melibatkan orang lain dan tugas lain. Contohnya, seorang manajer mewakili organisasi sebagai kepala unit. Yang kedua ada peran informasi, adalah mempertahankan dan mengembangkan jaringan informasi, meliputi menerima, mengumpulkan, dan menyebarkan informasi. Yang ketiga ada peran keputusan, adalah peran pengambilan keputusan seputar membuat pilihan. Menurut penelitian Robert L. Katz, bahwa seorang manajer itu membutuhkan 3 keahlian. Yang pertama ada keahlian teknikal, mencakup pengetahuan dan keahlian dalam bidang khusus seperti perekayasaan, komputer, akuntansi, dan pabrikasi. Lalu yang kedua ada keahlian tentang orang, meliputi kemampuan bekerja sama dengan baik. Yang ketiga ada keahlian konseptual, adalah keahlian untuk berpikir dan berkonsep tentang situasi yang rumit dan abstrak. Selanjutnya dijelaskan tentang definisi perilaku organisasi. Perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari pengaruh dan dampak individu, kelompok, dan struktur organisasi terhadap perilaku di dalam organisasi. Nah, apa sih organisasi itu? Organisasi adalah suatu bentuk perserikatan orang atau sekelompok orang yang ingin mencapai tujuan bersama. Jadi kalau hanya cuma satu orang itu belum bisa dikatakan organisasi. Bisa dikatakan organisasi itu jika terdapat beberapa orang di dalamnya yang mempunyai tujuan bersama. Lalu, tujuan organisasi yaitu hasil terukur yang harus dicapai dalam jangka pendek guna mewujudkan visi jangka panjang.
Setelah itu target organisasi, yaitu nilai-nilai yang harus dicapai oleh organisasi dan perwujudannya dapat diukur menggunakan tolak ukur kinerjanya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana peran perilaku organisasi. Jadi, peran perilaku organisasi itu merupakan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam perilaku berorganisasi. Peran perilaku organisasi ini ada 4. Yang pertama, bagaimana dia di tempat kerja, kemudian individu, diri kita sendiri, kemudian bagaimana jika tidak bekerja dalam perusahaan besar, dan bagaimana jika tidak ingin menjadi manajer. Kemudian di sini ada hal penting dalam perilaku organisasi. Ada 6. Yang pertama itu ada teori peran, yang kedua ada struktur sosial, yang ketiga budaya, yang keempat komitmen organisasi, yang kelima ada konflik peran, dan yang keenam ada konflik kepentingan. Yang pertama itu teori peran. Interaksi yang terjadi dari orang-orang yang berinteraksi menggambarkan peran mereka apa gitu. Peran sosial ini menggambarkan hak, tugas, dan kewajiban perilaku yang sesuai dengan orang yang memegang posisi tertentu gitu. Jadi manajer di sini diperlukan banget gitu dalam mengatur anggotanya gitu. Bagaimana dia bisa memahami peran yang harus dimainkan oleh setiap anggota dengan cara mendidik anggota itu sesuai dengan perilaku yang diharapkan. Kedua dan yang ketiga ini ada struktur sosial dan budaya. Jadi struktur sosial dan budaya ini sangat diperlukan gitu dalam sebuah organisasi. Kalau misalkan manajer tuh ingin mempekerjakan seorang karyawan, itu sangat diperlukan gitu. Jadi manajer ini harus peka gitu terhadap tingkah laku dari karyawannya itu bagaimana gitu. Contohnya aja misalkan budaya si karyawan ini yang dari rumah misalnya dia suka minum-minuman keras, narkoba atau gimana tuh kan nggak etis gitu kalau misalkan dia dibawa ke dalam perusahaan gitu. Jadi di sini struktur sosial itu dan budaya itu sangat diperlukan gitu dalam perilaku berorganisasi. Yang keempat itu ada komitmen organisasi. Jadi apa sih komitmen organisasi itu? Jadi komitmen organisasi itu adalah bagaimana sih si karyawan ini memihak dan mempertahankan keanggotaannya ini dalam sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Jadi langsung aja nih komitmen organisasinya ada 3. Yang pertama itu ada komitmen efektif, yang kedua ada komitmen kontinu, dan yang ketiga ada komitmen normatif. Jadi yang pertama itu komitmen efektif. Jadi komitmen ini nih karyawan tuh ingin bekerja itu hanya sebagai dia jadi dari bagian organisasi itu aja gitu. Kemudian yang kedua ada komitmen kontinu. Itu karyawan tuh bekerja di situ mempertahankan dia kerja di situ tuh hanya karena gaji dan keuntungannya aja gitu, nggak lebih gitu. Kemudian yang ketiga ada komitmen normatif. Ini karena itu sudah tanggung jawab dia gitu, hal ini wajib untuk dia lakukan gitu, makanya dia tetap di situ gitu, makanya dia tetap berkomitmen di situ gitu. 5 itu ada konflik peran. Jadi konflik peran ini timbul karena adanya dua perintah yang bersamaan gitu, yang diterima secara bersamaan, jadi mengakibatkan perintah yang satunya itu diabaikan. Biasanya dua perintah ini, yang pertama itu dari kode etik profesi dan yang kedua itu dari sistem pengendalian yang berlaku di perusahaan. Kemudian yang keenam ada konflik kepentingan. Selanjutnya itu ada perubahan pada tingkat individu. Yang pertama itu ada perbedaan individu, kemudian yang kedua ada motivasi, yang ketiga ada pemberdayaan, yang keempat ada perilaku etis. Yang pertama itu perbedaan individu. Orang-orang memasuki kelompok dan organisasi dengan karakteristik tertentu, mempengaruhi perilaku mereka. Karakteristik yang dimaksud ini dapat berupa kepribadian, persepsi, nilai, dan sikap. Jadi sebenarnya karakteristik ini bisa saja tetap utuh ketika menggabungkan diri ke suatu organisasi. Namun, ada kemungkinan bahwa organisasi dapat menimbulkan perubahan terhadap diri individu tersebut. Kemudian yang kedua ada motivasi. Motivasi ada dalam diri seseorang sebagai dorongan dan keinginan dalam wujud niat, harapan, keinginan, dan tujuan yang ingin dicapai sehingga bisa berperilaku tertentu. Jadi motivasi ini tergantung dari diri kita sendiri lagi gitu. Kemudian yang ketiga ada pemberdayaan. Pemberdayaan itu artinya manajer sedang menempatkan karyawan yang berwenang terhadap apa yang mereka lakukan.
Manajer di sini melakukan fungsi pengendaliannya dan karyawan dituntut untuk bertanggung jawab atas pekerjaannya. Kemudian yang keempat ada perilaku etis. Etika. Etika merupakan norma dan standar perilaku ketika berinteraksi dengan orang lain. Akuntan merupakan profesi yang keberadaannya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat, sehingga dalam menjalankan tugasnya seorang akuntan harus menjunjung tinggi etika. Untuk itu dikenal istilah kode etik, yaitu etika yang dituangkan dalam bentuk aturan khusus sebagai aturan main sebuah profesi dalam memberikan pelayanannya kepada konsumennya. Nah, sebelumnya rekan saya sudah menjelaskan tentang perubahan pada tingkat individu. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang perubahan pada tingkat kelompok. Perubahan pada tingkat kelompok, yang pertama, bekerja dengan yang lainnya. Keberhasilan setiap pekerjaan akan melibatkan keterampilan antar pribadi yang baik dari orang-orang di dalamnya. Nah, yang kedua, perbedaan kekuatan kerja, mempekerjakan keanekaragaman yang lebih tinggi dari orang-orang yang terlibat di dalamnya yang berkaitan dengan gender atau kelamin, ras, etnis, orientasi seksual, dan umur. Nah, selanjutnya perubahan pada tingkat organisasi. Perubahan pada tingkat organisasi adalah suatu proses perubahan yang terjadi baik di dalam maupun di luar organisasi pada tingkat individu dan kelompok secara bertahap untuk memajukan organisasi tersebut. Nah, ada beberapa faktor yang berinteraksi pada tingkat individu dan kelompok, yaitu yang pertama, produktivitas. Produktivitas merupakan kemampuan seseorang atau suatu perusahaan untuk menghasilkan sesuatu dan memanfaatkan sumber daya secara efektivitas dan efisiensi, di mana efektivitas adalah melakukan hal yang benar, sementara efisiensi adalah melakukan sesuatu yang benar. Yang kedua, pengembangan efektivitas karyawan. Karyawan merupakan salah satu aset terpenting dalam suatu perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka visi dan misi suatu perusahaan itu tidak akan bisa berjalan dengan baik atau tidak akan bisa tercapai. Nah, jadi organisasi memerlukan karyawan yang mau terlibat dalam kewarganegaraan yang baik, seperti menolong anggota lain dalam tim mereka dan menghindari konflik yang tidak perlu. Yang ketiga, menempatkan orang pertama. Organisasi tidak hanya memperhatikan kinerja karyawannya saja, tetapi juga memperhatikan bagaimana cara memperoleh laba, di mana manajer harus meluangkan waktu untuk menilai orang-orang yang bekerja. Yang keempat, mengelola dan bekerja dalam dunia multikultural. Nah, pada zaman sekarang, zamannya internet, dengan adanya internet ini, maka bisa membantu peluang penjualan secara internasional dan meningkatkan kesempatan bisnis. Yang terakhir yaitu fleksibilitas. Di dalam manajemen sumber daya manusia memerlukan pengembangan sistem desentralisasi yang mengutamakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab secara berjenjang. Dasar motivasi organisasi. Yang pertama, menarik dan menahan orang dalam sistem. Yang kedua, peranan kinerja yang dapat diandalkan. Yang ketiga, perilaku spontan dan inovatif. Yang keempat, kerjasama. Yang kelima, perlindungan. Dan yang keenam, ada ide konstruktif. Dan yang terakhir, sikap yang sesuai. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tipe pola motivasi. Yang pertama itu ada kepatuhan dan kesesuaian norma sistem. Yang dimaksud mengenai ini yaitu pada umumnya masyarakat sadar dan telah menjadi sebuah budaya bahwa dalam kehidupan bersosial maupun dalam kehidupan berorganisasi, kita telah mengenal yang namanya patuh terhadap aturan yang berlaku. Oleh karena itu, agar kesadaran dan budaya itu tetap terjaga, maka perusahaan juga harus mengikuti dan menjaga aturan tersebut. Caranya, setiap aturan yang akan diberlakukan harus diungkapkan secara jelas melalui prosedur dan kebijakan perusahaan.
sehingga para karyawan dapat mengetahui apa yang dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Setelah itu, perusahaan juga harus menegakkan aturan-aturan tersebut. Lalu di bagian kedua ada imbalan sistem instrumental. Jadi di sini imbalan yang diberikan kepada setiap karyawan karena keanggotaannya di dalam sebuah organisasi. Semua karyawan berdasarkan klasifikasinya akan memperoleh imbalan tanpa memperdulikan kinerja mereka. Misalnya, imbalan dapat mengarah pada tunjangan, fasilitas rekreasi, biaya perawatan hidup, keamanan kerja, dan kondisi kerja yang menyenangkan. Lalu yang ketiga ada kepuasan intrinsik terhadap aturan kinerja yang spesifik. Jadi di sini kepuasan seorang karyawan tidak selamanya diukur melalui imbalan yang diterimanya saja, tetapi kadang-kadang juga melalui pekerjaannya itu sendiri. Seorang karyawan akan merasa cocok dengan pekerjaannya, misalnya dia diberi kebebasan dalam berinovasi, boleh jadi ia akan merasa puas. Kepuasan inilah yang disebut dengan kepuasan intrinsik. Lalu yang keempat ada internalisasi nilai individu sesuai tujuan organisasi. Jadi maksudnya di sini yaitu beberapa karyawan itu termotivasi untuk melakukan berbagai macam kegiatan bukan karena mereka mengharapkan satu imbalan, tetapi karena mereka setuju dengan apa yang menjadi tujuan perusahaan. Jadi mereka bekerja secara komitmen serta loyalitasnya membantu perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Fenomena yang bisa kita lihat mengenai hal ini seperti seseorang yang mendapatkan kepuasan menjadi guru bisa saja memperoleh kesenangan yang sama dalam mengajar pada lembaga apapun. Tetapi ia tidak akan senang kalau menjadi seorang administrator. Yang terakhir ada kepuasan sosial yang diperoleh dari hubungan kelompok primer. Jadi maksudnya di sini kepuasan juga bisa terjadi karena hubungan baik antar karyawan. Hubungan baik menjadi sumber gratifikasi karyawan untuk tetap berada di dalam kelompok tersebut. Misalnya, karyawan merasa perlu berada di dalam kelompoknya karena kelompok tersebut memberinya suasana nyaman, persahabatan sejati. Karyawan lain bisa memberi dukungan bagi dirinya atau memberinya suasana emosional.